Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah adalah kita perhatikan dari tampilan fisik luar ya. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia posisi tongkrongan atau dudukan mobil masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama itu kita perhatikan adalah nut ya. Nah, ini nut atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu dia lurus ya, lurus sama antara kiri dan kanan. Dan kita perhatikan, kita kelilingin, kita perhatikan nut yang ada. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah dari permukaan cat bodi, dia memantulkan objek atau bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan objek atau benda-benda di seputar mobil dia memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, sambil kita kelilingin mobil kita cek juga bagian-bagian parts yang lainnya, seperti misalnya kaca, terus habis itu velg, ban, lampu-lampu, semua bagian luar dari mobil kita perhatikan, kita cek kondisinya, pastikan bahwa kondisinya itu oke. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan sekeliling mobil. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi dari luar mobil itu aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Jadi sekarang coba kita buka mobil ya. Nah, jadi kalau kita buka sekali, dia akan terbuka pintu supirnya saja ya untuk mobil R3 dan sebagian besar mobil-mobil Suzuki seperti itu. Nah, apabila kita pencet yang kedua kali, nah dia akan terbuka secara keseluruhan semua pintu. Nah, sekarang kita periksa ke bagian dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk, kita buka pintu, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan di bawah kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di bawah kolong jok. Kita perhatikan juga, kita pastikan kondisinya, pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan bagian kolong kita masuk, aromanya aman. Nah, sekarang kita coba masuk dan duduk di dalam mobil ya. Nah, pada saat kita duduk, coba kita perhatikan bagaimana enak tidak aura dari mobilnya. Terus habis itu kita periksa juga kondisi dashboard, kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga bagian plafon ya, plafon kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu dari jok juga perlu kita perhatikan bagaimana kondisinya. Nah, ini joknya disarungin dengan sarung ya, sarung semi permanen, semi kulit, dan kondisinya juga masih oke ya. Nah, di bagian dalam dia bahannya fabric ya, jadi bagian dalam sarungnya ini. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, bagian interior kita cek kondisi sudah aman. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu ya kap mesin. Kita perhatikan di bagian atas mesin, bagian bawah kolong, kita pastikan bahwa tidak ada rembesan oli ya, rembesan oli. Kalaupun juga ada, berarti ada kemungkinan di packingnya, jadi perlu diganti packing ya, diganti packingnya seperti itu. Nah, terus untuk
kita periksa juga ya. Di bagian mesin kita periksa level oli, kondisi oli, terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa kaki-kakinya bagaimana, apakah ada rembesan-rembesan minyak shock breaker atau yang lain-lain. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Sekarang ini colokan kunci ya. Colokan kunci, coba kita start mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyala mobilnya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak, atau dinamo starternya bermasalah ya, jadi perlu diservis. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesinnya. Terus dari posisi duduk pun juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim masuk ke dalam. Karena apa? Kalau dia bergetarnya secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi engine mountingnya. Jadi sudah engine mountingnya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti, atau bisa mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer mobil. Jadi Suzuki R3 ini kilometernya nih kita bisa lihat di 47.000 ya, 47.000. Jadi dia ada servis rekor terakhir Suzuki-nya. Jadi servis berikutnya harusnya di 46.000. Nah, cuman dia servis di 44.000 dia ada servis lagi nih ya. Jadi tapi ini bukan di dealer resmi, jadi di bengkel biasa, jadi masih ada. Nah, terus di Suzuki R3 ini juga dia masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manual juga masih ada. Jadi ini buku servis, bisa kita lihat juga rekor servis terakhirnya nih dari awal sampai dengan kilometer 36.000 ya, makanya 46.000 servis berikutnya nih. Nah, ini seperti itu. Oke, yang Suzuki ya, jadi tapi dia udah servis juga nih oli setelah 36.000 ya, tadi ada di gantungannya. Nah, buku, oh ya nih, sama satu lagi nih, buku manual juga masih lengkap ya. Nah, oke. Nah, dalam mencari mobil bekas, pastikan antara kilometer, terus kondisi fisik dari mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset ya. Jadi kita susah prediksi kondisi mobil dan kita susah memprediksi servis berikutnya, apalagi yang kemungkinan akan kita perbaikin. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah oke. Nah, sekarang kita ke depan, kita periksa mesin ya. Nah, untuk buka kap mesin di sini. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga. Nah, di sini ada satu tombol nih ya. Sini lain-lainnya kosong. Nah, ini tombol buat fog lamp depan. Nah, terus habis itu ini ada kisi-kisi AC, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sebelum kita ke depan, kita periksa juga di sini. Oh, di bagian sini ada. Nah, ini di sini ada buat bukaan tangki bensin. Nah, oke. Nah, sebelum kita ke depan juga kita periksa juga nih door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Nah, di bagian sini ada pengaturan. Nah, ini spionnya sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, di sini ada pengaturan buat central lock. Di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol buat power window-nya ya. Oke. Sekarang kita buka dulu ini ya. Jendela. Dia sudah auto ya, auto down tapi up. Kalau nggak salah R3 tidak auto. Kalau up-nya nggak, dia auto down aja. Oke. Nah, terus sealer nih. Sealer pintu, masing-masing pintu juga ada sealer, jadi perlu kita periksa juga. Pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Karena apa? Karena apabila sealernya sudah cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintunya tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini bukanya dia ada di sini, kita dorong ke sebelah kiri. Nah, oke. Nah, Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depannya, kita bisa perhatikan. Nah, ini di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita pastikan kondisinya masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah, peredam panas untuk tipe GX, di GX juga sudah ada. Nah,
untuk memeriksa, nah ini juga nih apron bagian depan besi yang memanjang nih kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi. Bagian-bagian samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan ritme suara dari mesinnya, pastikan bahwa ritmenya itu konstan beraturan, suara mesinnya halus, getarannya juga halus juga. Nah, terus untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal mesin. Kita pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, terus fan listriknya juga kita perhatikan ya, perputarannya masih oke atau tidak, untuk memastikan sistem pendinginannya masih bagus. Oke, nah sekarang kita tutup kap mesin ya. Oke, nah bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang dia terkenal ya, termasuk saingan beratnya dari Toyota Avanza, dia terkenal kenyamanannya termasuk yang bagus di kelasnya, terus perawatannya juga mudah, dealer resminya juga banyak tersebar di mana-mana ya, dealer Suzuki, terus hampir semua bengkel juga bisa menangani Suzuki R3 ini, dan pengalaman orang-orang juga bilang bahwa mesin 1400-nya termasuk yang irit. Nah, mungkin Suzuki R3 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, oke, sekarang kita periksa ke bagian tengah ya, tengah dan belakang. Coba kita periksa apa saja yang ada. Oke, nah saya buka pintu, sekarang saya masuk ke dalam. Nah, oke, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar mungkin 7 jari ya. Nah, untuk headroom juga masih luas, jadi ada, wah luas juga nih, mungkin ada sekitar 8 atau 9 jari. Nah, oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang dia ada dua senderan, bangku bisa buat 2 orang penumpang, pelipatannya 100% ke depan, dan dia bisa rata lantai ya. Jadi untuk menambah space bagasi atau bisa buat tiduran kalau punya anak-anak kecil juga enak, kasih kasur kecil di bagian belakang. Nah, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian sini ada seatbelt 3.2. Nah, terus di bagian sini ada cup holder sama ada tempat kecil penyimpanan. Nah, di bagian sini cup holder juga, ada tempat penyimpanan juga ya. Oke, di sini ada lampu baca sama ada handle tangan ya, kiri dan kanan. Oke, nah untuk jok baris keduanya ini dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya, terus pelipatan bangkunya bisa 40%, 60% ke depan. Nah, di bagian tengah ini ada senderan tangan, jadi di sini dibuka dengan resleting ya, bisa dibuka. Kita bisa cek senderan tangannya. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini cup holder. Di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu handle tangan modelnya model retract. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan di belakang jok bagian depan. Terus di tengah tidak ada apa-apa ya. Nah, terus di bagian tengah dia AC-nya sudah double blower ya, ada 3 level kecepatan. Nah, ini kita cek AC-nya juga kondisinya juga masih dingin, hembusan angin satunya juga masih kencang. Nah, di bagian sini ada handle tangan modelnya retract juga. Nah, sekarang kita keluar, kita cek door trim ya. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini bahannya bahan fabric ya, sama seperti bahan jok. Nah, terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock ya. Child lock pengoperasiannya mudah, dengan jari saja bisa. Nah, di bagian pintu juga, sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu oke. Nah, oke, sekarang kita tutup bagian pintu. Nah, ini velg sama ban belakang juga masih tebal. Ban belakang juga masih tebal. Sekarang kita ke bagian belakang mobil. Nah, di bagian belakang sendiri, nah dia sudah dilengkapi dengan ada nih tambahan spoiler, ada lampu rem. Nah, kaca belakang belum dilengkapi dengan defogger. Nah, ini ada wiper bagian belakang, terus ada list chrome-nya juga untuk tipe GX ya, tipe GX. Nah, kamera mundur, sensor parkir sama kamera mundur belum dilengkapi ya. Ini ada mata kucing di sini. Sekarang kita periksa, kita buka saja bagasinya. Oke. Nah, sealer pintu bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu bagasi itu aman. Terus bagian tulangan pintu juga kita periksa, pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan ya, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, ini bagasinya apabila
baris ketiganya tidak dilipat ya joknya, masih ada space yang lumayan. Kalau dilipat lebih besar lagi space bagasinya. Nah di bagian sini ada penyimpanan buat ini dongkrak sama kunci-kunci roda ya, jadi dia tersimpan secara rapi. Nah di bagian sini jika kita mau menurunkan ban cadangan, nah terus di bagian bawah sini ada juga tempat penyimpanan tertutup juga ya, seperti itu untuk menyimpan barang-barang yang kecil. Oke. Nah sekarang kita tutup pintu bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian samping sebelah kiri. Nah di bagian sini, nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah oke. Nah di sini ban belakang kondisi juga masih tebal. Nah terus bagian sini kita periksa juga nih door trim, kondisi door trim juga masih oke. Nah ini child lock juga sudah dilengkapi. Nah di sini sealer pintu juga perlu kita periksa juga. Nah ini sealer pintu kita periksa juga kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah ini tampilan bagian tengah ya, tengah. Nah di sini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah pada bagian depan ini kita periksa door trim, kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa di sini, kondisi juga masih oke, sealer pintu. Nah di sini tampilan bagian depan, nah oke. Sekarang kita periksa ke bagian dashboard, apa saja yang ada di dashboard Suzuki R3 ini. Nah untuk setirnya, setir kulit jeruk masih oke. Nah di sini ada lecet-lecet karena pemakaian. Nah dia sudah dilengkapi dengan airbag sama ini tombol buat audio ya, tombol buat audio. Nah ini cluster speedometernya. Nah kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada tombol buat ini lampu hazard. Nah terus audionya dia masih standar ya, standar bawaan pabrik. Nah ini bisa radio FM AM, terus habis itu ada CD, bisa CD MP3 juga bisa ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian bawah. Di bagian bawah ada pengaturan AC ya. Nah ya pengaturan AC, nah di sini ada buat pengaturan suhu AC, ini kecepatan AC, angin AC ada 4 level. Di sini ada arah semburan angin AC. Nah di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah di bagian sini ada ini power outlet sama ada ini colokan USB ya. Jadi bisa USB juga bisa nih jika kita mau mutar lagu-lagu lewat USB. Nah di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di bagian sini ada cup holder satu. Nah ini tuas matic-nya ya, tuas matic, ada shift lock. Nah di sini juga ada tombol buat ini nih overdrive ya, mati nyalakan overdrive. Nah di bagian sini ada handle rem tangan. Nah di sini ada kunci buat seat belt. Nah di sini juga kita bisa periksa nih di dalam kunci seat beltnya, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir ya. Oke. Nah terus di bagian sini airbag, kisi-kisi AC. Nah di sini ada cup holder pas di kisi-kisi AC ya. Jadi untuk kalau kita nyimpen minuman dingin, jadi kesegarannya masih bisa bertahan. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah kita ke bagian atas ada ini handle tangan, modelnya model retract. Terus di bagian sini sun visor dilengkapi dengan cermin, tapi tidak ada lampu dan tidak ada tutup cerminnya. Nah di bagian sini ada spion tengah, tapi tidak bisa diatur tingkat kesilauannya. Nah ini ada tambahan, nggak tahu ini ditempel mungkin buat naruh handphone ya, naruh handphone atau apa nih. Nah tambahan. Nah di sini ada lampu baca. Nah di bagian sini ada sun visor, tidak ada cermin, tapi dia ada tempat buat nyelip-nyelipin ini nih kertas-kertas ya. Oke. Nah sudah oke. Mungkin itu saja ulasan atau review saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX Matic tahun 2013. Nah apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor ya, nomor telepon, alamat, harga, simulasi kredit, deskripsi mobil secara keseluruhan ya, kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah.
Nah, jangan lupa juga jika kita mencari ya mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya juga bisa kita cek, terus kaki-kakinya, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita cek dan kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah di sini terletak nih di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini gerbang utama, menuju ke Zal Motor juga mudah. Jadi tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah kita pas di hook. Nah, ini di hook Zal Motor ya. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari Zal Motor. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami dan stok-stok terbaru kami. Nah, follow juga ya di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai video-video mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa tips, video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komentarnya dan share juga, dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.